Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain amin. Wa amma fil akhirati fan najatu minan nar. Adapun bermula keuntungan di negeri akhirat yaitu fan najatu minan nar, yaitu selamat daripada api neraka. Wal fawzu bi dukhulil jannati, dan keuntungan yaitu dengan masuk ke dalam surga. Wa ghafal muttaqina, dan cukup bagi orang-orang yang bertakwa. Syarafan, kemuliaannya. Annallaha yaqulu fihim, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih merasakan rahmat dan karunia Allah, masih dipanjangkan umur kita, masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, diberikan waktu dan kesempatan iman wal Islam sehingga kita bersama-sama kembali bersama hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dalam hidup. Amin. Salawat salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pecinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Dan kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mohon maaf kalau kita tadi membaca rotibnya agak laju, agak keras karena waktu hari bisa sedikit, tapi kita ingin ada sedikit amaliyah setiap sebelum kita membaca. Jadi ada juga bacaan kita, wirid kita yang mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beramalnya. Insyaallah kalau sudah biasa kita lancar ya, sudah biasa di rotib atas. Kalau yang biasa kita ada rotib al-haddad, yang rotib atas ini lebih pendek daripada rotib atas. Wa amma fil akhirah, kita masih membicarakan yaitu tentang bab at-taqwa. Jadi buah ketakwaan itu amma fil akhirati fan najatu minan nar. Di dalam kitab Tayyibul Kubra diterangkan siksa neraka yang paling ringan memakai sandal. Memakai sandal, dipakai sandal dari neraka itu, maka ubun-ubun yang memakai itu mendidih. Itu paling ringan, paling banyak. Kita pakai sandal, yang kita pakai sandal dari neraka tadi, kita pakai ubun-ubun kita mendidih, itu yang paling ringan. Maka keselamatan bagi orang yang bertakwa itu, keuntungan di akhirat nanti, panazatu minan nar, selamat dari api neraka. Ya amaliyahnya yang kita baca setiap habis sembahyang, Allahumma zidna minan nar, Allahumma zidna minan nar, Allahumma zidna minan nar. Sebetulnya kalau kita semua membaca itu harus dijamak, karena teksnya memang Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni, karena masing-masing membaca. Jadi Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Ada salah pak, Allahumma azirni ada salah. Cuma lebih tepatnya kalau masing-masing baca itu Allahumma azirni. Yang harus kumpul Allahumma azirni. Jadi Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Jadi seandainya Allahumma azirni, kenapa juga tadi yang paling pas Allahumma azirni. Yang membaca itu 7 kali, maka neraka meminta kepada Allah. Kita ini membaca Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Maka neraka meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini minta supaya dirinya tidak masukkan, diselamatkan dari diriku, maka selamatkanlah dia dari diriku. Maka dibaca itu 7 kali. Wal fawzu bi dukhulil jannati, dan
yang telinga tidak pernah mendengar bagaimana kisah surga yang sebenarnya. Kalau kita ada dengar hari ini mendengar kisah surga, itu cuma perkiraan tafsir saja. Tapi yang asli malah ainun ra'at, tidak pernah dipandang mata orang dunia dan tidak pernah didengar orang di dunia. Kayak apa kisah? Wa ma khatara, yang tergelitik di hati kita, lain kayak itu. Surga itu lain kayak itu. Wa kafal muttaqina syarafan, dan cukup bagi orang yang bertakwa itu kemuliaannya, karena Allah Subhanahu wa taala bersabda dan berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Habis bab ketakwaannya. Ini kita memang sengaja membaca permulaan pengajian di sini. Ini kitab yang tipis dulu supaya lekas tamat. Jadi kitab akhlak yang tipis ini lekas tamat hanya berganti yang sesuai selera kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabul muallimi. Bermula ini bab menerangkan adab-adab seorang yang mengajar. Entah mengajar di sekolah madrasah, entah yang di TPA, entah jadi dosen di fakultas atau yang di mana, atau di pesantren. Ini adab-adab. Al-muallimu dalilu talmidi. Bermula orang yang mengajarkan ilmu itu menunjukkan kepada murid ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulum, terhadap sesuatu yang dengan petunjuk itu sempurnanya ilmu orang yang menuntut. Itu pertama adabnya, karena orang mengajar itu adalah memberi petunjuk. Artinya menunjukkan ini masalah paham adanya, bukan urusan tukang ajar, urusan Allah. Tugasnya memberikan petunjuk aja. Itu maka disyaratkan bagi orang yang mengajar itu ayyakuna min dawil awsafil mahmudah, yaitu hendaknya dia punya sifat yang terpuji. Sudah mengajar, termasuk mengangkat kita terbaca khotibnya, jadi maju di khotibnya jangan sampai. Ini kita ini kan Allah bacanya, takutlah kepada Allah. Khotib sekalian turun, main bulu tangkis nomor singkat. Ayo, ada tuh makhluknya tuh bulu tangkis lawannya sebenarnya gawe khotib ada masih, masya Allah. Namanya ya ada orang bahari itu disuruh khotib bayian, artinya udah tujuan disuruh khotib. Takutan kalau kita menyampaikan itu lima takut mana tahu. Kenapa kau ngomong padahal engkau belum melaksanakan? Jadi khotib turun sekalinya, masya Allah. Lianna rohatil midi, karena roh seorang murid itu dhaifatul lemah. Binisbati ila ruhihi, apabila dibandingkan dengan rohnya orang-orang yang alim yang mengajarkan. Fa idza tasana fal muta'allimu alimu bi awsafil kamal, apabila seorang mengajar itu bersifat dengan sifat yang sempurna, kana tilmidul muwaffaqu kadzalik, maka muridnya pun akan menempati sifat yang dipakai sifat gurunya itu. Sampai-sampai santri-santri itu kadang-kadang bisa orang ini kada tahu orang di mana, hanya tahu dilihat gaya bicaranya, gaya pidatonya, gaya baca kitabnya, cara sembahyangnya, cara masang sorbannya, cara ngomong semua kelihatan murid guru ini. Gimana dipakai ini? Ini maknanya sebenarnya kayak guru dipakai. Oh ini dari satu masalahnya. Oh ini diruboyo ini. Oh ini apalah ini kosong. Oh ini situ kiri. Oh ini kebuyon. Kelihatan macam. Kenapa? Karena awsaful muallim, sifatnya guru itu akan diumpati oleh murid-muridnya. Bila gurunya mengajar keras, muridnya itu juga turun di masyarakat, cara mengajarnya keras. Bila mengajarnya ringan, jadi
kita ini. Nah itu kayaknya juga kan di majelis tuh ada bisa disuruh pidato itu. Nah itu. Jadi sifat yang ada pada diri guru akan masuk pada diri murid itu juga. Biasa. Ada orang yang guru jadi terpaksa, guru jadi terpaksa itu masya Allah. Nah kayak Gusto laga-laganya, pasangan bolanya, nada bicaranya, cara baca kitabnya bersama. Karena harus jadi murid. Nah itu juga. Nah, makanya jangan sampai seorang guru menghadapi diri muridnya kadang bersifat yang terpuji. Faidah labudda ayyakuna taqiyan, maka kalau demikian maka tidak boleh ada atau wajib seorang guru itu taqiyan, orangnya takut kepada Allah, yaitu bertakwa. Mutawadi'an, dan orangnya tawadhu, lahinal janibi, yang lemah punggungnya atau lambungnya, artinya lemah lembut orangnya, dalam keadaan rambus dalam keadaan litamilal qulubu ilaihi, karena condongnya murid atau hati itu kepada si pengajar tadi. Wa yastafidu minhu, maka akan mengambil faedah seorang murid kepada gurunya. Wa ayyakuna haliman, dan hendaknya seorang guru itu haliman, yaitu lemah lembut. Wa quran, dan bersifat tenang. Liyuqtada bihi, supaya diikut oleh murid-muridnya. Wa ayyakuna dza rahmatin, dan hendaknya seorang guru itu mempunyai kasih sayang di dalam terhadap murid-muridnya. Jadi Sayyidina Umar itu rasul, sampai ketika mau melantik seorang gubernur, Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu melihat gubernur yang akan dilantik ini, melihat Sayyidina Umar minum cucu. Ujar gubernur yang mau dilantik, wahai Umar, engkau sebagai singa padang pasir ditakuti orang, ternyata engkau bisa juga tertawa dengan cucumu. Saya mulai punya anak sampai punya cucu, saya tidak pernah gendong cucu saya, dan saya tidak pernah tertawa dengan cucu saya. Ujar orang yang kami lantik tadi, nah Sayyidina Umar, mereka itu kada jadi kami lantik jadi gubernur. Kalau ikam tak punya kasih sayang lawan cucu sendiri, kayak apa punya kasih sayang lawan masyarakat? Mana itu? Safiqan alaihim, dan punya belas kasihan kepada murid, lita'zuma urubatuhum, supaya agung atau besar kecintaan murid kepada muallim atau guru. Fima yulqihi ilaihi, terhadap sesuatu yang diberikan oleh guru kepada murid. Wa ayaqsawum, dan hendaknya seorang guru itu memberikan nasihat kepada murid. Wa yu'adzibahum, dan mempelajari atau mengajarkan tata krama. Wa yasunu ta'dzibahum, maka akan menjadi baik untuk adabnya murid. Wa ala yukalifahum minal ma'ani, dan janganlah guru itu memaksakan kepada murid daripada arti-arti yang sulit. Ma taksuru anhu idrakatuhum, apa-apa yang sulit ditemukan oleh muridnya. Tidak boleh terpaksa. Dipaham-pahamkan apabila kita profesi seorang guru atau pengajar, karena daya tangkap murid beda-beda. Kita masuk sudah kita hafalnya, kita paham soalnya mana kita masuknya. Lagaknya aja kayak kita paham, usulnya sekarang nama aja dulu tadinya. Tahu juga udah paham juga apa dia. Adabul muta'allimi, bermula ini adab orang yang belajar. Nah ini adab yang belajar. Ini mirip-mirip kitab yang belum baca malam Senin di Langgar Ulum. Adabul mu'allim dan muta'allim itu karangan saya si Mas Ali. Ada lil muta'allimi adabul fi nafsihi, bagi orang yang belajar itu ada beberapa adab di dalam diri muta'allim. Wa adabul ma'a ustadhi, dan adab bersama gurunya muta'allim. Wa adabul ma'ihwani, dan adab
ujubi salah satunya adalah meninggalkan ujub. Nah, ini masuk tasawuf sudah. Jadi termasuk adab seorang murid itu tarkul ujubi, meninggalkan sifat membanggakan diri. Itu penyakit hati itu sudah. Maka karena ujub ini mohon maaf tanpa diketahui orang, tanpa memerlukan kawan, ujub seorang kan bisa dosa. Habis membaca zikir, habis berselawat, habis beribadah malam, lalu hati bangga dengan ibadah itu. Nah, maka itu ujub. Dan tahu menggugurkan dan melebur hancur leburkan ibadah kita, yaitu bangga dengan ibadah kita. Padahal kita ini kada berisi ibadah, namun ada ditolongnya Allah. Nah, itu. Wa minha at-tawaddu, dan sebagian dari adab seorang murid tadi yaitu at-tawaddu, yaitu tawaddu, merendah, wasidqu dan jujur, liyakuna mahbuban mausuhan bihi, supaya dia dicintai dan dipercaya. Wa minha, dan sebagian daripada adab seorang murid ayyakuna waquran, hendaklah dia dalam keadaan tenang fi masyiyati, dalam berjalan. Wa tantahu, dan banyak memejamkan mata an-nadhar ila muharramat, daripada segala yang dilihat yang haram-haram. Karena kita nih, makanya ada amal syariat itu, ibadah syariat itu tujuannya kan ada ibadah itu amal syariat, amal hakikat, amal makrifat. Kalau amal syariat ini taslihil jasad, untuk membaguskan jasad, itu amal syariat. Membagusi anggota tubuh kita, mata supaya kada memandang yang haram-haram, telinga supaya tidak mendengar yang haram-haram juga. Itu tujuan daripada ibadah syariat, litaslihil jasad atau litaslihil jawarih, memperbaiki anggota tubuh. Maka di situ ada 3 macam amal syariat. Intinya at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah, dasar utamanya. Yang kedua at-taqwa, menjalankan perintah jauhi larangan. Yang ketiga al-istiqomah, berkelanjutan di dalam taubat dan takwa itu sendiri. Kalau amal tarekoh litaslihil qalbi, yaitu memperbaiki hati. Apa amal tarekoh? Amalnya apa? Pertama ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga tumaninah. Apa arti tumaninah? Senang, asa nyaman lawan Allah, nyaman dengan ibadah kepada Allah. Untuk memperbaiki hati, apa baiknya hati? Membuangi termasuk ujub ini, membuangi ujub ini, ria, ujub, sombong, sum'ah, takabur, iri, dengki. Itu usaha amal tarekoh. Amal hakikat pertama adalah muqarrabah, merasa diintai Allah. Jadi kadang ada kisah seorang, karena kita mulai bangun guling sampai guling lagi selalu berhubungan dengan kebaikan Allah. Sembahyang kebaikan Allah, bersedekah kebaikan Allah, berzikir kebaikan Allah, berjalan kebaikan Allah, guling kebaikan Allah, mata terpuji, mata memuji, yang semua kebaikan Allah. Maka kita seakan-akan dipantau terus oleh Allah. Kayak itu tahapannya. Awas, hanya kita dihadiri Allah musyahadah. Apa itu musyahadah? Kalau tadi merasa dilihat di mata Allah muqarrabah, namun musyahadah diberi Allah, dihilangkan hijab, seakan-akan tahu betul, langsung bertahapan dengan sifat-sifat wujud. Ada lagi terlihat kalau hilang, ada langsung apa sih langsung. Itu musyahadah. Ada sakit hati, susah, ada makin lagi tidak
wa ayakuna aminan, dan hendaknya seorang murid itu dapat dipercaya ala ma'utiyahu terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya minal ilmi, daripada ilmu. Fala yujibu bighairi ma ya'rifu, maka janganlah engkau menjawab kecuali dengan apa yang telah engkau ketahui. Itu adabnya. Bila ini secara singkat saja, kalau secara khusus dibahas yang kita ada belum alim ta'lim karangan saya. Wa amma adabu ma'atasihi, dan adapun adab-adab terhadap gurunya. Fa minha ayata kita anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi, maka dia beretikat, berkeyakinan bahwa keutamaan gurunya itu lebih besar daripada keutamaan orang tuanya. Itu satu adab seorang murid lawan gurunya, maka dia meyakini kita meyakini, beretikat bahwa kebesaran atau keutamaan orang tua kita itu kalah dengan keutamaan guru kita. Kenapa? Sebab li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru itu mendidik. Sekali lagi, karena guru itu mendidik rohnya. Jadi mengajarkan tentang roh. Jadi adabnya, tahunya meyakini bahwa keutamaan orang tua itu kalah dengan keutamaan guru. Apalagi orang tua kadang mengajarkan akhlak dan mengajarkan ilmu atau lain sebagainya. Sedangkan kita tahu sembahyang, tahu berwudu, tahu ilmu dari guru. Wa min hada, dan sebagian adab itu yaitu al-khudu amamahu wal julusu fi darsihi, yaitu yang adab yang kedua khudu di depannya dan duduk di dalam pelajarannya, bil adabi, dengan tata krama, wa husnil isghai, dan bagusnya perhatian, ila ma yaqulu, terhadap sesuatu yang disampaikan gurunya. Wa minha, dan sebagian daripada adabnya tarkul mijahi, yaitu meninggalkan kesombongan. Wa ala yamdah, dan janganlah engkau memuji ghairu selain daripada gurumu, minal ulama, daripada ulama, bihadratihi, di hadapannya. Kalau kita di hadapan guru dan kita biasa berguru lewat sidin, jangan mengampuk-ampuk guru lain. Itu adabnya aja malah di sini. Bukan berarti kayak belum di sini sebagai artinya biar harus kayak itu hanya di guru-guru itu. Ada kita ini belajar bersama aja. Adabnya di lawan guru-guru itu jangan biar memuji-muji guru lain di hadapan guru yang biar belajar. Itu adabnya. Jangan guru yang itu dasar alim dan gurunya. Wah, bacaannya mantap gurunya, nyairnya bagus, suaranya harap juga, bagus panas itu, ujarnya umurnya 25 tahun gurunya. Aduh, kita bisa tidak ada guru. Itu di sini guru ini membaca beneran. Di sini ada itu. Kenapa Jasmin? Karena Jasmin apa? Mahofatan ayat hama ustaduhu annahu yadumu, karena takutan kalau pemahaman gurunya tadi inya itu merendahkan inya. Takutan kalau kita bersikap memuji guru-guru lain di hadapan guru kita, takutan pemahaman guru kita tadi inya merendahkan gurunya lalu memuji guru lain. Nah, memang ada baik kita ada baik. Karena di sana kisah ulang, kisah kanan di sini, kita di sini kisah kanan. Wa minha, dan sebagian daripada adab itu alla yasuddahul haya'u anis su'ali amma la ya'rifu, janganlah mencegah akan dirimu rasa malu untuk bertanya apa-apa yang kau tidak tahu. Jangan tahu, jangan berbicara tahu, jangan pura-pura tahu, bertanya aja. Kita tidak tahu. Cuman bertanya itu kalau
dulu ke jalan, hadangi sidin sampai duduk. Kalau sidin ada kulit, jangan bertanya di jalan. Mau ada serada kulit-kulit bertakon, datang ke rumah, bertakon boleh. Atau ketika melihat sidin buru-buru anak lekas, jangan ditakoni misalnya. Atau di majelis kayak ini jangan bertakon kecuali gurunya membuka tanya jawab. Itu ada yang kita baca di dalam wa amma adabu ma'ifwani adabun adab bersama kawan-kawan sama-sama murid faminna ihtaromuhu wa tarku ihtiqari wahidin minhum. Adapun adab sesama murid sama kawan yang adabnya yaitu ihtaromuhu memuliakan mereka wa tarku ihtiqari dan meninggalkan menghina mereka wahidin minhum satu daripada salah satu dari mereka. Watarku istilahi alaihim dan meninggalkan sombong merasa lebih tinggi daripada mereka. Sama kawanan itu ada orang merasa kisah ini merasa lebih tinggi, ada suka wa minha ayyasqara badiil fahmi dan janganlah engkau menertawakan orang yang pemahamannya rendah, dia orang pembabal. Jadi kamu nih sudah diulang berapa kali dan dulu sudah paham, dia tertawa lagi tawanya itu kan berbagai. Wa alla yaqra'a tawabbahul ustadu ba'dul qasidin dan janganlah engkau merasa senang tak kala murid yang lain itu direndah-rendahkan oleh gurunya. Artinya gurunya kaminya ya Pak, mamanya jar guru. Maka sudah guru pulang untuk menerangkan kepada Bapak. Nah kita ini jangan menertawakan orang yang gurunya itu karena ada kawan-kawan karena. Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah, karena yang demikian itu menjadikan sebab permusuhan dan menjadikan saling marah-marahi. Itu anggap kawan-kawan Islam. Nah ini selanjutnya hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua kita ini penting banget. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ini penting benar, usaha kita istiqomah kalau hadir malam Kamis akan datang. Minta ampun, minta ridho, minta halal, ria'an al-fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah,